Perkenalkan, nama saya Ahyudan Fitrayanto, MPM 1810 128 26 2062. Saya dari Universitas Ibnu Sina Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang manajemen proyek. Adapun pokok pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu di sini ada manajemen proyek, tingkatan manajemen proyek, fungsi manajemen proyek, keempat tujuan manajemen proyek, terakhir yaitu kesimpulan dari manajemen proyek. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, atau menjalankan serta pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah diterapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Adapun di sini definisi manajemen proyek. Yang pertama itu definisi tentang manajemen. Manajemen ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang dan pengalaman seseorang atau pakar di bidang manajemen. Contohnya, ada yang mendefinisikan sebagai ilmu dan seni, profesi, sistem, dan proses, serta sebagai suatu fungsi dan kelompok atau kumpulan orang untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu. Kesalahan dalam manajemen proyek dapat mengakibatkan hilangnya laba yang diharapkan karena bertambahnya biaya, keterlambatan penyelesaian terhadap jadwal, dan adanya denda atau penalti. Jadi intinya adalah bagaimana mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dalam manajemen suatu proyek. Yang kedua di sini ada definisi tentang proyek. Proyek adalah kegiatan sekali lewat dengan waktu dan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil akhir yang telah ditentukan. Dalam mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi anggaran, jadwal, dan mutu yang dikenal dengan 3 kendala atau triple constraint. Sedangkan kegiatan proyek dibedakan dari kegiatan operasional, antara lain karena sifatnya yang dinamis, non-rutin, multi kegiatan dengan intensitas yang berubah-ubah, dan memiliki siklus yang pendek. Selanjutnya, adapun tingkatan manajemen proyek. Tingkat bagian dalam suatu organisasi membutuhkan manajemen. Penerapan manajemen untuk tiap bagian berbeda sesuai dengan orientasi dan tingkatannya. Didasarkan pada orientasi dan tingkatannya, maka manajemen dapat dibagi menjadi sebagai berikut. 1. Akhir manajemen atau manajemen puncak atau tingkat. Di sini menjelaskan manajemen berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen organisasi secara luas, umum, dan menyeluruh. Manajernya merupakan manajer puncak atau top manajer yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Penentuan kebijakan atau polisi umum organisasi. Biasanya manajer puncak terdiri dari para eksekutif seperti presiden, direktur
cabang, kepala cabang, dan sebagainya yang merupakan level perantara pada struktur organisasi. Yang kedua, tingkatan manajemen, yaitu middle management atau manajemen menengah atau media. Manajemen di sini yang ruang lingkupnya berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajernya adalah manajer menengah atau media yang merupakan manajer departemen yang mengkoordinir atau membawahi beberapa seksi atau bagian dan merupakan level bawah teknik pada struktur organisasinya. Ketiga, middle management atau manajemen menengah ke bawah. Manajemen di sini berkaitan dengan manajemen yang menjadi tanggung jawab manajer adalah manajer media yang merupakan manajer departemen yang mengkoordinir atau membawahi beberapa seksi atau bagian dan merupakan level bawah atau teknik struktur organisasi. Adapun 3 kemampuan dan orientasi yang harus dimiliki seorang manajer, yaitu conceptual skill. Yang pertama, conceptual skill. Conceptual skill adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan keadaan atau kondisi atau situasi yang ada, menentukan variabel dan faktor-faktor yang menentukan, kemudian menganalisisnya dengan alternatif yang luas untuk menentukan keputusan dan langkah-langkah yang akan diambil sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Yang kedua adalah human skill. Human skill yaitu kemampuan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain sehingga tercipta partisipasi dan suasana yang serasi atau humoris di antara kelompok-kelompok atau anggota-anggota yang berkaitan atau berhubungan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga tingkat manajemen proyek yaitu technical skill. Technical skill yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas khusus bersifat teknik yang menjadi tanggung jawab yang berkaitan dengan prosedur, proses, peralatan, teknik atau metode, operasional, dan sebagainya. Unsur-unsur manajemen konstruksi merupakan sumber daya yang berpengaruh terhadap berfungsinya manajemen dalam berbagai tujuan. Adapun unsur-unsur manajemen yang utama biasa dinyatakan dalam 6M, yaitu man. 1. Man manusia. Kedua, material atau bahan-bahan yang diperlukan. Ketiga, machines atau mesin atau peralatan. Keempat, money adalah uang. Kelima, methods adalah cara atau teknologi. Keenam, market adalah pasar. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen proyek. Fungsi ini beberapa ulasan singkat mengenai fungsi manajemen proyek, yaitu 1. Pelingkupan Scoopy yang menjelaskan mengenai batasan-batasan dari sebuah proyek. Kedua, perencanaan planning mengidentifikasi tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Ketiga, perkiraan estimating. Setiap tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah proyek harus diperkirakan. Keempat, penjadwalan atau scheduling. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Kelima, perorganisasian atau organizing. Seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Keenam, pengarahan atau directing. Mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Ketujuh,
Pengontrolan atau controlling. Fungsi pengontrolan atau pengendalian ini mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer, apakah proyek akan berjalan semestinya ataukah tidak. Kedelapan, penutup atau closing. Manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang dijelajah. Selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Proyek ialah serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai tertentu tujuan bisnis. Proyek sistem informasi tersebut mengembangkan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada dalam upgrade atau penggantian teknologi informasi perusahaan infrastruktur. Manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam anggaran dan waktu yang ditentukan dan kendala. Kegiatan manajemen proyek termasuk perencanaan pekerjaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerja, memperoleh sumber daya manusia dan material, menetapkan tugas kegiatan, mengarahkan, mengendalikan pelaksana proyek, melaporkan kemajuan dan menganalisis hasil. Sebagai di daerah lain bisnis, manajemen proyek untuk sistem informasi harus berurusan dengan 5 variabel, yaitu ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Yang terakhir di sini yaitu kesimpulan dari manajemen proyek adalah semakin maju peradaban manusia, semakin canggih dan kompleks proyek yang dikerjakan dengan melibatkan pengguna sumber daya dalam bentuk tenaga manusia, material, dan dana yang jumlah bertambah besar. Diiringi pula dengan semakin ketat kompetisi penyelenggara proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan cara pengolahan, metode secara teknik yang paling baik sehingga penggunaan sumber daya benar-benar efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan manajemen proyek. Dengan kata lain, manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengolahan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek. Suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasional rutin. Manajemen proyek berbeda dengan manajemen klasik yang berhasil mengelola kegiatan operasional. Hal ini dikarenakan beberapa perilaku yang penuh dinamika dan adanya perubahan cepat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekianlah presentasi saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan apa yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing.